Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai sebelum UTS, izinkan saya untuk menjelaskan teknologi informasi pariwisata. Dunia pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi sangat besar untuk terus dikembangkan. Sektor pariwisata saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan berwisata. Pariwisata sangat berhubungan dengan pola kehidupan masyarakat modern. Sehingga semakin tinggi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhan dirinya untuk berwisata akan semakin besar. Sektor pariwisata sudah menjadi sektor ekonomi yang akan ikut berkembang seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat dunia, sehingga tidak mengherankan jika berbagai negara, salah satunya negara Indonesia, menjadikan pariwisata sebagai tumpuan sumber penggerak ekonomi negaranya. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung dari seberapa banyak destinasi yang dimiliki, keindahan alam, kealamian, keunikan tradisi atau budaya saja, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam manajemen pengelolaannya, dan informasi pariwisata yang dikelola dengan teknologi informasi yang sesuai. Salah satu faktor yang menghambat atau mempercepat laju kegiatan pariwisata adalah pola promosi dan sistem pengelolaan informasi yang berdampak pada dikenal atau tidak dikenalnya suatu objek wisata, kemudahan dalam memperoleh tujuan berwisata, kemudahan akses menuju lokasi wisata, manfaat yang didapat selama berwisata, ketersediaan transportasi, sarana dan prasarana fasilitas pengunjung, serta keunikan objek, budaya, kearifan lokal, masyarakat, dan tren berwisata. Informasi yang ada akan sangat menentukan wisatawan dalam menentukan pilihan pola kegiatan atau lokasi wisatanya. Teknologi informasi adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, serta memanipulasi data dengan berbagai cara dan metode untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, serta sangat berpengaruh dalam menentukan suatu keputusan. Perkembangan teknologi sangatlah memiliki sejarah yang panjang. Namun, dampak yang sangat dirasakan kini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan dunia internet yang dapat menggerakkan informasi dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat mengevolusi perkembangan industri pariwisata. Dengan informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan sangat cepat, tepat, dan akurat, mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia. Aplikasi-aplikasi perjalanan berbasis Internet Tourism Information yang bergabung dengan e-commerce seperti Traveloka, Alibaba.com, dan Trivago sebagai program piranti lunak Transport Accommodation Information System. Dengan menggunakan software tersebut, informasi mengenai harga tiket, harga kamar hotel ataupun penginapan, ketersediaan akomodasi, kepastian pemesanan, informasi wisatawan yang akan datang, kemudahan pemesanan hotel maupun tiket transportasi di situasi kapanpun dan dimanapun dapat terpenuhi. Kemudahan tersebut akan membuat wisatawan merasa senang dan mengakibatkan jumlah pergerakan dan kedatangan wisatawan terus meningkat. Perkembangan teknologi informasi komunikasi juga sangat membantu dalam membuka informasi atau memperkenalkan destinasi-destinasi baik yang telah terkenal ataupun masih sangat baru terhadap calon atau wisatawan yang telah tiba. Memperkenalkan keunikan kebudayaan, kearifan lokal masyarakat di sekitar destinasi. Pergerakan informasi yang sangat luas juga berdampak pada menyeluruhnya pergerakan wisatawan. Sebagai contoh, kemudahan informasi yang didapatkan wisatawan atau calon wisatawan dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan tulisan-tulisan berupa artikel lepas atau informasi resmi di sosial media dan internet mengenai wisata daerah istimewa Yogyakarta sangat membantu dalam penyebaran wisatawan ke segala penjuru destinasi yang ada di Yogyakarta. Dengan pemahaman yang diperoleh wisatawan atas lokasi-lokasi wisata di kota Yogyakarta secara lebih luas, wisatawan tidak akan terpaku pada destinasi-destinasi terkenal atau yang telah diberi label secara umum sebagai destinasi ikonik saja, seperti Prambanan, Borobudur, Malioboro, Keraton, dan lain-lain.
Wisatawan dapat bergerak menuju destinasi-destinasi selain destinasi ikonik tersebut, menuju destinasi yang awalnya tidak pernah tersentuh karena kurangnya informasi. Dampak dari itu semua menciptakan pengalaman baru dari wisatawan yang akan disenangi dan menanamkan sugesti untuk kembali lagi membawa sanak saudara atau kerabat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan serta pemerataan pergerakan wisatawan sekali lagi pada akhirnya akan sangat menggerakkan ekonomi daerah dan akhirnya peningkatan devisa negara. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa e-tourism merupakan perpaduan dari e-commerce dan tourism information serta manfaatnya pada badan sampai tubuh kepariwisataan ataupun ekonomi. Konsep e-tourism ini pada hakikatnya memiliki peran tidak terpisahkan dalam perkembangan teknologi terutama di bidang pariwisata. Internet menjadi solusi yang ditawarkan untuk mempermudah perkembangan pariwisata. Lewat internet, banyak hal yang dapat diakses secara mudah. Informasi yang ada dapat dijadikan landasan kebijakan yang strategis dan perubahan konsep inovasi pariwisata yang lebih efektif. Manfaat dari teknologi informasi ini ialah memudahkan informasi, e-tourism information. Wisatawan kini nggak lagi harus sabar menunggu informasi wisata yang dulu diberikan oleh biro jasa atau organisasi yang memegang kepentingan. Mereka lebih aktif dalam mencari informasi mengenai destinasi yang diinginkan. Untuklah itu, para penggerak kepariwisataan Indonesia menyediakan web-web ataupun page-page di dunia internet guna memenuhi hasrat wisatawan tersebut. Contohnya seperti web kepariwisataan yang dinamakan Wonderful Indonesia, Visit Yogyakarta, Explore Jogja, Main di Kota, Jateng Eksis, dan lain-lain. Selanjutnya ialah sistem kepariwisataan berbasis e-tourism dengan menekankan pada online booking, online shopping. Industri pariwisata berbasis e-tourism information banyak melakukan kerjasama dengan e-commerce atau e-business dan menghasilkan jasa-jasa pemesanan tiket, pemesanan hotel, pemesanan transportasi, pemesanan tiket destinasi, dan pemesanan bentuk perjalanan online. Contohnya seperti Traveloka, Trivago, dan Alibaba.com. Namun, bukan berarti teknologi informasi yang sudah canggih pun tidak ada kendalanya. Kendala dalam penerapan e-tourism ialah penganggaran. Selalu menjadi kendala dalam mempersiapkan data informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan data pariwisata menggunakan media internet membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak hanya pembiayaan untuk perangkat keras dan lunak, tetap juga biaya pengadaan informasi pariwisata yang relevan dan akurat, mengingat data pariwisata itu tidak selalu dinamis. Kendala lain adalah sosial budaya, terutama bagi bangsa Indonesia karena selalu menggunakan internet, maka interaksi antara manusia menjadi berkurang. Hal ini akan menimbulkan kecanggungan bagi sebagian besar masyarakat. Apalagi penggunaan teknologi informasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih merupakan hambatan. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang biasa berinteraksi dengan internet dan umumnya adalah masyarakat usia muda. Kendala lain adalah soal keamanan di mana masyarakat kita biasanya setelah membayar sesuatu maka akan langsung menerimanya atau malah kalau mungkin berhutang dulu. Dengan adanya internet maka uang akan ditagih lebih dulu melewati kartu kredit yang bersangkutan. Sedangkan produk baru diberikan belakangan. Hal seperti ini akan menimbulkan keraguan karena timbul perasaan tidak aman. Ya, memang pada dasarnya sektor pariwisata ini merupakan sektor yang memiliki potensi yang sangat besar untuk peningkatan pendapatan negara atau daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat ketika mampu dikelola dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya sektor pariwisata nasional saat ini adalah karena pengelolaan informasi yang bersifat promosi dan belum mampu memaksimalkan tersediaan teknologi informasi yang tersedia. Karena itu, dalam pengembangan sektor pariwisata maka perlu adanya pengembangan sistem informasi pariwisata yang berfungsi sebagai media informasi dan panduan bagi wisatawan yang berkunjung dan yang akan berkunjung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk e-tourism akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata dan berujung pada peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan. Pemanfaatan teknologi informasi ini harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan
kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan terintegrasi dengan sistem pendukung pariwisata lainnya. Ya, kita sudah sampai pada akhir video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sekali. Jika teman-teman ada saran atau pendapat, bisa langsung komentar di bawah sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.